Pagerungan Kecil merupakan salah satu desa atau pulau yang terletak di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb. Pulau dengan sederet sumber daya alam dan potensi maritim ini dihuni oleh 6.199 penduduk dan pertama kali dipimpin oleh Daeng Rilau dengan masa jabatan 1937 sampai 1940. Sejak saat itu masih banyak menghasilkan komoditas perikanan sebagai sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Sisi lain, kegiatan interaksi sosial di pulau ini rata-rata menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa Bajau atau Bajo, Mandar, dan Bugis. Konon, pulau dengan sejuta sejarah ini dihuni oleh nenek moyang yang berasal dari Sulawesi. Inilah yang menjadi pembeda, karena kultur dan budaya berbeda jauh dengan daratan Sumeneb, meski tergabung dalam pemerintahan Sumeneb. Berdasarkan pitutur cerita rakyat yang berkembang, bahwa Pagerungan Kecil memiliki makna. Kata pagar berasal dari kata pagar, dan rungan berasal dari kata kurungan. Dalam bahasa Mandar yang mempunyai nilai, setiap orang yang pernah berkunjung ke Pulau Pagerungan Kecil, maka akan sulit baginya untuk melupakan Pulau Pagerungan Kecil. Bahkan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menetap atau tinggal di desa Pagerungan Kecil ini. Sedangkan Pagerungan Kecil itu sendiri diambil karena disebabkan adanya dua pulau yang mempunyai nama sama, adalah Pulau Pagerungan Kecil dan Pulau Pagerungan Besar, di mana luas wilayah Pagerungan Besar lebih luas dari Pagerungan Kecil. Sejarah mencatat bahwa desa yang pernah dipimpin oleh 11 kepala ini pernah dinobatkan sebagai Pulau Arsitek karena dikenal dengan pembuat kapal samudra raksa yang diresmikan di Pelabuhan Benoa, Bali pada 15 Juli 2003 oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Sampai saat ini samudra raksa dimuseumkan sebagai peninggalan sejarah di Taman Wisata Candi Borobudur, Jalan Badrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Memiliki perjalanan panjang, sampai pada kepemimpinan Ustadz Halilur Rahman mengantarkan Pulau Pagerungan Kecil terus berkembang dan satu-satunya desa berbasis digital. Deretan prestasi menjadi tolak ukur capaian inovasi, seperti pembangunan infrastruktur umum, sarana olahraga, perikanan, pengembangan ekonomi, dan pembinaan sumber daya manusia telah dilalui oleh pemerintahan di desa ini. Meski begitu, masyarakat di pulau ini belum 100% menikmati pembangkit tenaga listrik layaknya di daratan kota. Padahal, sangat mempengaruhi proses perputaran ekonomi. Kerja keras dengan melibatkan berbagai stakeholder selalu menjadi optimisme pemerintah di desa ini, sehingga berbuah kepercayaan dari salah satu tokoh yang ada di desa Pagerungan Kecil. Alhamdulillah, berjalan pemerintahannya sejak sekian tahun. Alhamdulillah, pembangunan di desa ini sangat baik sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak sampai di sini, pemerintah desa Pagerungan Kecil terus memunculkan terobosan guna memikat perhatian publik, khususnya pembangunan dan kebutuhan masyarakat di desa. Gayung bersambut dengan misi segala pihak, pada akhirnya Pagerungan bisa menjadi desa percontohan di tingkat Kabupaten Sumeneb karena mendapatkan pembangkit listrik oleh Pertamina Foundation dan PT Alana Green Electric yang telah mewujudkan pembangkit energi baru terbarukan. Sekaligus ikut mendorong desa Pagerungan Kecil menjadi desa berdikari energi. Dalam kurun waktu 3 tahun lebih saya menjabat, mulai dari tahun 2020. Alhamdulillah, pembangunan di Pagerungan Kecil semakin nampak, baik itu olahraga, pendidikan, dan lain-lainnya. Di mana pembangunan fisik, alhamdulillah sudah ada
fasilitas olahraga seperti GOR atau lapangan futsal. Kemudian pembangunan fisik pula pada tahun 2021-2022 kita sedang membangun tower air pipanisasi, air tawar ke rumah-rumah. Kemudian fasilitas dermaga untuk nelayan kita sudah bangun di Dusun Bondak Ujung, dan sebentar lagi kita akan merehab dermaga kita dari kayu menjadi dermaga beton. Kemudian bidang struktur seperti jalan, alhamdulillah untuk tahun ini, mungkin tahun 2024 kita tuntaskan jalan desa keliling Paguran Kecil ini sudah tuntas, karena untuk tahun ini ada 200 meter akan kita bangun jalan, di mana sebelum itu sudah kita juga bangun jalan di Korma dan Tanjung Pagar, termasuk jalan untuk akses nelayan. Insya Allah tahun ini akan kita tuntaskan. Begitu pula tentang pemberdayaan, ya, tentang pemberdayaan, pembangunan pemberdayaan di Paguran Kecil ini sudah semakin nampak, terutama pemberdayaan nelayan, kemudian usaha kecil menengah, termasuk di situ pemberdayaan peternakan, di mana itu adalah merupakan program ketahanan pangan pada tahun 2022 kemarin. Kemudian tentang kesehatan, alhamdulillah kita bersinergi dengan petugas-petugas kesehatan. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan satu program yang sangat positif, yaitu program UHC, dan ini sangat membantu masyarakat kita tentang kesehatan, tentang pengobatan, di mana hal ini sangat penting bagi masyarakat. Kemudian alat-alat perikanan, alhamdulillah pula kita sudah salurkan walaupun belum 100%, seperti alat perikanan, alat selam, kemudian GPS dan lain-lainnya, itu sudah ada arah ke sana. Walaupun sebagaimana saya katakan tadi masih belum 100%. Itu gambaran sekilas tentang pembangunan selama kurun waktu 3 tahun ini. Sejauh ini Pak Kades, dari apa yang kami sampaikan itu, Pak Kades melihat bagaimana respon masyarakat terkait dengan dukungan program-program yang akan dilakukan? Alhamdulillah dukungan dari masyarakat sangat positif, karena memang kita membangun prosesnya dari bawah. Jadi dari bawah, dari masyarakat, setiap dusun kita datangi untuk serap aspirasi, di mana pula kita sangat menentukan skala prioritas dalam pembangunan ini. Maka masyarakat sangat menilai positif dalam pembangunan ini, karena memang pembangunan ini adalah dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk anak-anak muda di sini Pak Kades, desa memberdayakan lewat apa kira-kira? Untuk sementara ini anak-anak muda kita berdayakan lewat olahraga, sehingga tadi sudah saya sampaikan kita sudah membangun GOR atau lapangan futsal yang beratap, dan alhamdulillah semakin positif kegiatannya. Kemudian untuk tahun ini kita juga memberikan stimulus kepada anak-anak muda tentang kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian gotong royong, alhamdulillah penanaman mangrove, itu kita bekerja sama dengan Kangen Energi Indonesia. Dengan pendapatan di desa, sumbernya dari mana saja? Kalau pendapatan asli desa PADES untuk Paguran Kecil, walaupun belum maksimal, kita punya pasar desa.
kemudian kita punya dermaga, kemudian termasuk tadi kita punya mesin paving, ya, mesin paving, kemudian kita punya gor tadi, ya, itu adalah bagian dari pendapatan asli desa yang insya Allah untuk ke depan ini, karena insya Allah untuk tahun ini akan selesainya pembangunan pipanisasi air tawar ke rumah-rumah, itu juga bagian dari pendapatan asli desa. Kemarin sempat ramai Pak bahwa warga sampean itu apa yang dilakukan atau yang sudah menjadi solusi oleh pihak desa? Untuk masalah listrik, ini adalah persoalan klasik bagi kami. Banyak cara sudah kami lakukan. Untuk akhir-akhir ini kita tinggal menunggu keputusan dari PLN, kemudian Pemkab, termasuk mungkin kerjasama dengan Kangian Energi Indonesia. Karena kita sudah berusaha, bahkan usaha yang terakhir adalah kita akan menghibahkan PLTD yang selama ini kita operasikan untuk kita hibahkan ke PLN agar supaya listrik di Paguran Kecil ini terpenuhi. Walaupun sebenarnya sudah ada masuk PLN dengan tenaga surya, tapi itu tidak memadai karena ya hanya sebatas penerangan, itu pun pada malam hari hanya 1 jam yang menyala. Untuk sampai saat ini listrik yang dinikmati, saya melihat ada kincir angin itu apa itu? Alhamdulillah untuk di balai desa dan puskesmas pembantu listriknya sudah terpenuhi. Maka kami sampaikan kepada PLN Foundation yang merupakan kepanjangan tangan Pertamina, ya, Pertamina Foundation yang merupakan kepanjangan dari Pertamina. Kami dapat CSR dari Pertamina sehingga untuk listrik di balai desa dan pustu alhamdulillah sudah terpenuhi. Sekali lagi kami berterima kasih kepada pihak Pertamina. Sedikit mungkin Pak Kades terkait dengan PADES per tahun kira-kira mencapai berapa Pak? Untuk PADES bagaimana saya kemukakan tadi, ini belum maksimal. Mungkin untuk PADES-nya kurang lebih belasan juta untuk per tahunnya. Aktivitas masyarakat selain nelayan apa saja? Untuk aktivitas masyarakat itu sebenarnya juga kita sangat sangat prihatin karena banyak dari warga-warga kita yang bekerja ke luar karena belum ada pekerjaan secara maksimal selain dari nelayan itu. Jadi mungkin ada pedagang tapi tidak seberapa, atau pekerjaan lainnya itu tidak seberapa. Maka oleh sebab itulah kami akan berusaha secara maksimal bagaimana kita membantu warga untuk meningkatkan pendapatan. Karena tahun ini insya Allah tahun 2023 ini ada bantuan untuk UMKM untuk meningkatkan pendapatan mereka. Itu jumlah lembaga pendidikan ataupun yang bisa dipersiapkan ke masyarakat yang punya pendidikan di desa sampai sudah berapa persen? Untuk pendidikan, alhamdulillah Paguran Kecil ini mungkin pendidikan di sini sangat luar biasa karena di sini ada 4 pondok pesantren, kemudian ada tingkat SDMI itu sebanyak 6, dan lembaga-lembaga yang lainnya seperti SDI, SMPI, kemudian SMAI. Jadi kalau kita persentasekan anak-anak kita yang mengenyam pendidikan di sini
dapat saya hitung mungkin 95% untuk anak-anak kita yang lulus SD, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terus juga Pak, ini mungkin terakhir, Desa Pekalongan ini kemarin terkenal dengan kapal Borobudur itu, Kades bisa mengukris sejarahnya seperti apa itu? Baik, kapal Borobudur itu memang dibangun di Paguran Kecil, di mana tukangnya 100% adalah dari pulau, baik itu dari Pulau Paguran Kecil dan termasuk dari Pulau Paguran Besar, karena memang kapal Borobudur itu dibangun di sini yang diketuai oleh Bapak As'ad Abdullah. Ya, ini adalah satu keberhasilan yang sangat positif bagi Paguran Kecil. Artinya Paguran Kecil itu sangat pandai sekali untuk membangun seperti infrastruktur seperti kapal dan lain-lain semacamnya. Apa harapan Pak 3 tahun menjabat? Terus pesannya apa juga kepada masyarakat? Harapan kami bahwa ekonomi itu akan meningkat manakala ada listrik secara maksimal dalam satu daerah. Maka oleh sebab itulah besar harapan kami tahun ini dapat realisasinya listrik 24 jam, kemudian selanjutnya pendidikan juga. Harapan kami pendidikan juga bagi generasi-generasi kami dapat mengenyam lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Dan infrastruktur juga, dan itu merupakan bagian daripada peningkatan ekonomi. Kami sangat mengharap baik itu kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk dapatnya merealisasikan harapan-harapan kami ini. Dan juga harapan kami kepada semua warga Desa Paguran Kecil, mari kita bersama-sama membangun, bersatu padu membangun, bahwa sesungguhnya keberhasilan ini dan keberhasilan yang akan datang itu adalah keberhasilan kita bersama. Alhamdulillah, berjalan pemerintahnya sejak sekian tahun. Alhamdulillah, pembangunan di desa ini sangat baik sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, PLN harus cepat ini nyala. Nah, sebagaimana coba bayangkan kami di dalam bulan suci Ramadan ini sangat gelap sekali. Bahkan juga kepentingan-kepentingan apa yang mau dicatat itu tidak ada, itu tidak bisa, sulit. Kenapa? Karena lampu tidak ada. Dan yang sudah berjalan, ya banyak sekali. Apa ini air juga ya, kebutuhan air minum di bagian Tanjung Pagar ini udah jalan kita kerjakan ini. Nah kemudian ini juga sebagaimana dermaga ini mau dibangun. Nah kemudian dengan kejadian kemarin angin yang begitu kencang, akhirnya banyak abrasi ini Pak. Ini perlu kita akan tingkatkan juga supaya ada tangkis laut juga di daerah itu. Ya artinya di Paguran Kecil ini. Sarannya bagaimana supaya lagi ada kita punya terobosan-terobosan baru. Masalahnya di sini sudah kelistrikan kalau sudah iya. Yang lain seperti tangkis laut sudah akan dikerjakan, belum bisa karena masih barusan juga kena badai ya. Nah kemudian untuk selanjutnya kita akan konfirmasi lagi dengan pemerintah desa apa yang kita harus bangun. Itu. Nah, kalau pemerintah namanya dia ini kan sudah memiliki juga basic ya, terutama basic agama, memang itu sudah bagiannya untuk keamanan dan sebagaimana statik moral. Pendidikan juga perlu ditingkatkan sebagaimana di sini pesantren yang masih ada kekurangan sebagaimana alat-alat di kantornya. Gitu. Alhamdulillah kalau pembangunan di Paguran Kecil sangat maju, luar biasa. Pembangunan itu bisa memperlancar jalannya masyarakat, kalau jalan, kalau futsal, unak-unak dari anak muda lemparkan setiap hari ke lapangan karena ada kegiatan.